Ini akan menginspirasi anak-anak untuk mengembangkan minat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan orang tua memang besar terhadap anak-anaknya. Ini untuk kelangsungan hidup orang tua tersebut. Ya, misalkan kehidupan anak dari usia 0 sampai dewasa itu gagal, maka beban tanggung jawab yang semestinya ditanggung oleh anak-anak tersebut itu harus ditanggung lagi oleh orang tuanya. Nah, ini kan miris seperti ini ya. Kegagalan anak fatal itu biasanya diawali dari kegagalan belajar mereka ya. Prestasi belajar mereka itu jadi frustasi gitu, akhirnya malas belajar. Nah, ini kegagalan fatal bagi anak-anak. Artinya dia sudah putus asa dalam kegagalan kegiatan belajar gitu ya. Baik belajar formal maupun belajar non formal atau belajar mandiri di rumah. Nah, berikut 9 cara agar anak-anak semangat lagi belajarnya. Nah, yang pertama, tetapkan rutinitas ya. Cara yang pertama, tetapkan rutinitas belajar. Ya, buatlah ya para orang tua, buatlah jadwal belajar yang tetap di rumah. Tetapkan waktu yang konsisten untuk belajar setiap hari. Awalnya berat, tapi kalau sudah terbiasa, anak-anak akan sendirinya semangat ya. Baik itu pagi atau sore. Hal ini akan membantu anak-anak merasa terstruktur ya, terstruktur dan siap untuk belajar. Kemudian cara yang kedua, buatlah area belajar yang nyaman. Sediakan area belajar yang tenang dan terorganisir di rumah. Ya, pastikan ada meja, kursi, pencahayaan yang memadai. Hal ini akan membantu anak-anak fokus dan terhindar dari gangguan-gangguan dari luar saat belajar. Gitu ya. Kemudian nomor 3, caranya adalah dampingi anak secara aktif saat belajar. Ya, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung belajar anak di rumah. Libatkan diri secara aktif dengan membantu anak-anak menjawab pertanyaan, memberikan bimbingan atau berdiskusi tentang materi pelajaran. Ini akan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan anak-anak mengenai materi yang ia pelajari. Ini akan meningkatkan pemahaman ya. Kemudian jika ortu tidak mampu dalam segi akademik, minimal anak mendapatkan perhatian di sini ya. Cara yang keempat, gunakan metode pembelajaran yang variatif. Jadi banyak metode-metode belajar yang variatif dan tidak membosankan gitu ya. Jadi gunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan minat anak-anak. Misalnya gunakan multimedia, permainan edukatif, atau proyek-proyek kreatif. Hal ini akan membantu membuat anak belajar lebih menyenangkan dan menarik bagi mereka ya. Kemudian cara yang kelima, berikan penguatan positif. Berikan pujian, penghargaan kepada anak-anak ketika mereka mencapai satu kemajuan atau mencapai tujuan belajar. Nah, hal ini akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka dalam belajar. Kemudian cara yang keempat, buat suasana belajar yang positif. Ya, artinya ciptakan suasana belajar yang positif di rumah. Hindari tekanan yang berlebihan dan biarkan anak-anak belajar dengan santai dan tanpa takut melakukan kesalahan gitu ya. Ini akan mendorong kreativitas dan eksplorasi dalam proses belajar. Kemudian gunakan nomor 7 ya, cara ke-7, gunakan teknologi dengan bijak ya, tidak sekedar diberikan HP kemudian anak-anak disuruh mencari sendiri, tidak ya. Manfaatkan teknologi dengan bijaksana sebagai alat bantu belajar ya. Gunakan aplikasi atau sumber belajar online atau video pembelajaran yang interaktif untuk mendukung pembelajaran anak-anak. Tetap awasi penggunaan teknologi ini ya, gadget ya, agar tetap seimbang dan tidak mengganggu konsentrasi belajar. Kemudian cara yang ke-8, libatkan anak dalam pengambilan keputusan. Ini yang penting juga. Biarkan anak terlibat dalam proses pengambilan keputusan ya. Karena terkait
keputusan belajar ini juga harus dibicarakan, dikomunikasikan dengan anak, bagaimana maunya anak ya. Ajak mereka untuk memilih topik yang diminati. Artinya walaupun mereka itu diberikan kebebasan memilih, tetapi orang tua harus pintar-pintar untuk menyajikan topik A, B, C, D yang jelas dan itu positif seperti itu ya. Atau merencanakan strategi belajarnya bagaimana. Hal ini akan memberikan rasa memiliki dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian yang terakhir, cara yang ke-9 yaitu berikan contoh yang baik. Orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Ya, tunjukkan ketertarikan dan kegembiraannya terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak. Ya, bacalah bersama-sama, belajar bersama, berbagi pengalaman belajar yang positif yang dulu pernah dialami ayah bunda. Ini akan menginspirasi anak-anak untuk mengembangkan minat dan semangat belajar. Nah itu ya tips dari saya, semoga bermanfaat dan jika ini positif dan menginspirasi, jangan lupa komen di bawah atau share ke teman-teman kamu sekalian. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, penghafal Quran bagi yang muslim ya, dan bagi yang beragama lain semoga menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, sukses, kaya raya, dan selalu bersyukur. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.